Akhirnya nggak bisa jalan lagi, dengkul sakit, pakai kursi roda. Mau penyakit apa aja beres dengan begituan. Anda punya penyakit apapun, itu banyak selesai dengan Allah. Catatannya apa? Jangan itu dalam ilmu kesehatan, puasa itu semakin lama Anda memperlama waktu perut kita tuh kosong, itu semakin bagus. Mau penyakit apa aja beres dengan begituan. Coba kita hitung, selama satu hari Ramadan itu, kita makannya berapa jam? Oke, maghrib datang, jam 6 misalkan. Makanlah kita, catat 15 menit. Buka, makan kurma, buah segala macam. Ya, habis sholat maghrib, makan lagi kita, 15 menit. Cukuplah, setengah jam kan? Bagi sholat tarawih, sholat isya, tarawih segala macam, dapatlah sholat isya yang bacanya 1 juz. Nanti Ramadan coba challenge cari masjid yang satu malam baca sejuz. Saya dulu pernah ikut, sekarang masih kayaknya tuh. Namanya tuh Masjid Habibur Rahman di PTDI. Kalau orang Bandung tahu tuh. Itu masjid kalau itikaf hari terakhir, 10 hari terakhir, ya. Itu dia mulai jam 1 lah sholat itu sampai menjelang subuh. Satu malam tuh bacanya 3 juz. Ya, 3 juz. Dalam keadaan ngantuk gitu. Imamnya kuatnya Masya Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh ada yang, tapi tidak apa-apa, berlelah-lelah untuk Allah cek. Sampai ada yang gemeter gitu kan, gak sanggup lagi gitu, tidak apa-apa. Kalau untuk Allah lelahnya kita, wallah sekalian itu Masya Allah pahalanya besar sekali. Sampai ada yang saya pernah lihat itu kan, orang sudah tahiyat kan, tahiyat, assalamualaikum, dia masih sujud, nggak bangun, dengar orang assalamualaikum, dia bangun, waalaikumsalam katanya. Gitu. Carilah masjid yang katakanlah dia sholat tarawihnya 1 juz, ya, berarti selesai katakanlah jam 9. Oke, lapar nih, makanlah, tak apa-apa. 15 menit makan, habis itu siap-siap bentar terus tidur. Berapa jam? Tadi 15 yang pertama, 15 kedua, 15 ketiga, berarti 45 menit. Coba tambah lagi dengan waktu sahur 15 menit katakanlah, berarti sehari itu 24 jam kita lebih banyak ngapain? Tidak ada makanan masuk loh. Itu top markotop. Makanya Ramadan itu kalau Anda punya penyakit apapun itu banyak selesai dengan puasa. Wallah. Catatannya apa? Jangan nyampah. Jangan makan nggak bener waktu Ramadan. Beneran. Kalau saya tanya apa contoh makanan yang nggak sehat, nggak usah saya jelaskan lagi. Udah bebui-bui, udah berkuah-kuah mulut saya ngomongin. Saya datang sini mungkin sudah dua kali apa 3 kali, yang masih istiqomah dengan gorengan pun masih banyak paling. Iya kan? Masih tuh. Ibu aja dengan PD-nya mengatakan masih dong. Karena gorengan itu makanan jiwanya saya. Susah Pak, susah. Beneran. Nanti kalau sudah naik itu kolesterol, asam urat, tanya itu sama dokter, dokter, apa herbal buat kolesterol gitu kan? Itu aja kerjaan kita kan? Coba saya tanya, ibu makan paginya apa? Itulah sebabnya. Dari pagi sampai malam itu minyak semua isi dia punya makanan tuh. Tidak berubah-berubah. Makanya caranya Allah menghentikan gimana? Karena biasanya dosis makan gorengannya 3 kali sehari misalkan. Pagi 2, siang 2, malam 2. Sama Allah di cut off. Stop. Ramadan nih. Tapi kan jahilnya kita Coba menu Ramadan di masjid ini. Isinya apa? Sama aja. Gak beda-beda sama 11 bulan yang lalu. Gitu. Akhirnya Pak, Ramadan yang harusnya bulan bersih-bersih, oke, yang ada ikhlas dia, yang sudah benar mendapatkan nikmat sholatnya segala macam, oke dapat pahala. Tapi badannya, oh no, belum tentu. Gak bisa. Gitu. Jadi mbok Ramadan ini tuh jadikanlah benar-benar menjadi bulan bersih-bersih jasad, jelas mah itu.
Bulan bersih-bersih jasad sama bulan bersih-bersih ruh dan jiwanya kita. Sehingga kalau bulan bersih-bersih jasad, kira-kira Anda sudah tahu nggak kira-kira harus dimakan ketika sahur dan berbuka dan segala macam tadi? Harus sudah paham dong. Toh 11 bulan kita sudah nyampah. Gitu. Ya. Nah, kembali ke ruh tadi. Maka makanan ruh itu, jadi saya baca beberapa tulisan dan buku-buku para ahli-ahli itu tentang katakanlah puasa itu. Saya tuh kalau baca itu, ada seorang dokter dari Amerika tulis tentang buku tentang puasa. Ada 300 halaman. Itu orang kafir ya, mohon maaf, non muslim, tapi dia sangat pede ngomongin puasa. Dia bilang, if you are fasting, dia bilang, you will be the new you. Kalau Anda puasa, maka Anda tuh akan jadi orang yang baru. Bahasa dia gitu. Pedenya dia dengan puasa itu jauh lebih pede daripada kita yang puasa. Saya bilang ini orang kurang syahadat doang mungkin ya. Kalau seandainya dia tahu bahwa dalam Islam itu ada syariat puasa itu berlimpah ruah loh. Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, puasa Ramadan, Allahu Akbar. Gitu. Makanya satu-satunya makhluk yang tidak ingin Anda sehat siapa? Syaitan. Satu-satunya makhluk yang tidak ingin Anda sehat, syaitan. Kalau Anda sehat kenapa? Oh, rugi besar dia. Oh, rugi. Yang tawafnya 7 kali bisa muter-muter, bisa lari-lari, ramal segala macam, atau bisa jalan cepat. Ini gara-gara ulahnya kita, gara-gara ngikut setan katakanlah gitu ya. Akhirnya nggak bisa jalan lagi, dengkul sakit, pakai kursi roda, pahala turun. Pahala berkurang. Sa'inya bisa jalan-jalan segala macam gitu kan. Gara-gara ngikutin hawa nafsu dan keinginannya syaitan. Apa yang terjadi? Sakit-sakitan. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ingat baik-baik kata-kata saya. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Kalau sering-sering sakit, sholat aja kita susah. Gimana coba? Sholat susah, mau cari nafkah susah, mau haji susah, mau umroh susah, mau apa? Semua susah. Mau silaturahim susah. Makanya Allah ciptakan manusia itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna, semua sempurna. Bahan baku jiwa dan ruhnya itu ada dalam agama dan syariat, panduan memakai buminya ada dalam Al-Qur'an. Selesai. Sekarang saya tanya, apa kaidah makanan yang disampaikan oleh dalam Al-Quran? Cuma 3. Yang pertama halal, yang kedua thayyib kan gitu kan, yang ketiga jangan berlebihan. Hanya 3 loh. Ya, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kan gitu katanya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Gitu. Oke, yang halalnya kita nggak langgar lah, oke. Masalahnya yang 2 ini kita langgar terus. Sekarang saya tanya, gorengan tuh sehat apa enggak? Coba jawab yang keras. Jujur. Nggak usah jawab kepengennya deh. Coba pakai hati dulu gitu loh. Udah berat badan, berlimpah ruah kayak begitu, masih juga bandel. Tak apa-apa, jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti Anda lagi sakit hatinya. Senyumin aja. Dokter ngomong gini, Anda terima. Saya ngomong begini ya, Anda terima saya alhamdulillah, Anda nggak terima pun alhamdulillah. Tugas saya cuma nyampein doang. Anda mau berhenti makan nggak sehat, alhamdulillah, nggak berhenti pun nggak apa-apa. Ada urusan. Saya nggak tersinggung, nggak mau lagi saya ngisi di situ. Masa sajiannya gorengan gitu. Gak juga. Dibikin senyum aja gitu loh. Ya, toh. Ya, maksudnya kalau kita bayangkan perjuangan Nabi Rasul lebih berat tadi kita. Ini cuma sekedar ngomongin makanan doang. Gitu ya. Maka tadi ada 2 kan, makanan ruh itu. Jadi syaratnya ruh itu kalau mau dikasih makanan, maka syaratnya adalah
ibadahnya diperbanyak. Maka sehatlah ruhnya. Tapi supaya ada rasanya makanan ruh tadi itu. Nah sama juga kayak si pindang tadi. Maka setiap ibadah yang Anda kerjakan, yang kita kerjakan, maka pakai hati di situ. Pakai hati. Itu syaratnya. Sehingga nanti ya, ketika Anda sholat, nah sekarang saya tanya, apa favorit makanannya Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu belum syarat? Apa? Ibu suka apa? Oh ibu kayaknya suka semua deh. Tahu dong, kelihatan. Saya suka membaca wajah. Muka ibu ya bagus lah. Kemarin tuh saya pas lagi ngopi gitu kan, ada ya karyawan itu. Mas Anwar, mana? Mas Anwar minta tolong. Udah gede, udah bisa sendiri. Saya bilang, saya lihat wajahnya gitu kan. Kenapa antum hidup dalam kebencian dan kemarahan, saya bilang. Karena wajahnya kelihatan. Ini orang penuh dengan kemarahan. Kok tahu lah, saya bilang. Wajah itu nggak bisa dibohongin. Ya, makanya saya nggak kelihatan di wajah. Emang ada ujian kalau hidup? Ada lah. Cuman yang pintar adalah yang menyembunyikan. Dia masalahnya banyak, cuman tetap senyum. Itu yang keren. Ya adalah masalah, hidup aja ujian kok. Tapi saya bilang sama dia, apa gunanya disimpan kebencian itu? Mau ketemu Allah dalam kondisi masih benci, masih dendam, masih marah. Baik. Nah sekarang saya tanya, ini lihat Ramadan dan Quran itu, lihat. Ketika ada orang, seseorang gitu ya, dia punya dendam, dia punya kebencian, dia punya kemarahan ya terhadap seseorang. Caranya Allah untuk membuat dia sadar bahwa itu tidak baik banyak ya. Cara paling utama dengan ilmu agama ini kan gitu kan, sehingga benci, dendam, marah, hasad itu nggak baik. Agama sudah sampaikan itu. Yang rugi siapa? Orang itu sendiri. Terus cara berikutnya gimana? Cara berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala, orang kayak begini dikasih uji sama Allah supaya hilang itu dan dia menyadari tentang kekeliruannya itu dengan cara, salah satunya dengan cara apa? Allah buat dia sakit. Kalau udah sakit yang terjadi apa? Dia nggak bisa ngerasakan nikmatnya makanan lagi, dia nggak bisa ngumpat lagi, nggak bisa maki lagi, sibuk dengan sakitnya. Coba. Kalau saya kalau daripada milih dibikin sakit gitu kan, ditakdirkan sakit, mendingan yang pertama. Dapat hidayah, cari hidayah, berilmu, mengilmuin, sirna itu penyakit hatinya itu. Nah sekarang saya tanya, jujur jawab. Pertanyaan ringan, tapi berat untuk dijawab. Kalau nggak mau jawab sudah, jangan ngomel-ngomel. Sudah saya lihat gue. Mata saya itu dua di depan, tapi apa yang Bapak Ibu lakukan di sini saya ngamatin semua. Mana yang ketawa-tawa, mana yang nggak serius, mana yang ini bener kah orang ini ngomong? Tahu saya, serius. Mana yang nyatet? Karena saya mensensor dari sono habis sini habis belakang. Yang tadi waktu saya ngomong tentang besarnya Allah yang cekakak cekikik pun saya tahu siapa orangnya. Tahu kan? Tapi nggak apa-apa. Buat saya nggak masalah. Tapi sayang aja kan. Momen-momen kita lagi hatinya lagi tajam-tajamnya, malah cekakak cekikik. Nggak apa-apa. Makanya tuh kadang-kadang saya sampai sekarang lebih senang nyetir tuh sendiri. Dulu pernah ada supir berhenti dia. Dia bilang, apa dia bilang tuh, saya kebanyakan gak kerjanya
Tapi gaji saya jalan, gak usah kerja lah Pak, berhenti aja. Kata dia gitu. Kalau saya nyupir sini saya lebih senang sendiri. Kenapa? Banyak momen-momen saya bersama Allah. Untuk nangis, untuk doa. Kadang-kadang tiba-tiba lagi jalan gitu saya berhenti, saya doa gitu. Nangis sejadi-jadinya. Kayak anak kecil lagi minta main sama bapaknya, gitu lah. Itu me time-nya saya sama Tuhan. Dan saya punya banyak me time. Nangis gitu. Sama Allah begitu saya. Sampai sekarang. Jadi itu saya tuh merasa bahwa ya memang Allah tuh sayang ke saya gitu loh. Meskipun saya juga ya bukan soleh-soleh banget gitu loh. Tapi saya tahu Allah sayang sama saya. Ya kalau udah bicara tentang kasih sayang Allah segala macam, saya kadang-kadang pengen nangis gitu loh. Malu, udahlah hidup nggak ada modal. Ya kita hidup nggak ada modal loh. Ada. Apa modal kita? Bapak ibu enggak, bapak ibu kita yang ciptakan Allah juga. Ada. Udahlah nggak ada modal, tapi dikasih pinjaman ruh, iman, coba dimasukkan sama Allah. Tugasnya ngapain? Cukup ibadah, udah titik. Rezeki kau aku yang jamin, jodoh kau aku yang jamin, anak kau aku yang urus. Udah gitu doang. Gitu aja nggak mau. Apa yang cocok buat itu? Kalimat itu kurang ajar kan, lebih cepat mungkin kan. Contoh gini, lihat. Kenapa saya bilang kita nggak ada modal? Itu ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ya. Ini saya tunjukin ayatnya. Surat At-Taubah. At-Taubah. Nih, coba buka mushafnya. At-Taubah ayat 111. Apa bunyinya? Bunyinya gini. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فيه الزورة في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Artinya, ya, sesungguhnya Allah telah apain? Beli. Beli apa? Siapa? Kita kan? Nih. Ayat ini, ayat transaksional. Ayat transaksional kita sama Allah. Anda baca ayat ini, Allah Akbar, senang, tapi sekaligus malu. Contoh begini. Contoh penjelasan begini. Nah, ibu misalkan, ibu saya kasih pinjaman uang 500 juta untuk bisnis sembako. Kata saya gitu. Oh, terimalah. Bayarnya kapan? Terserah. Terserah ibu bayarnya kapan. Tapi saya cuma minta satu syarat, saya bilang, jual sama saya sembako ibu itu. Coba, udah gak ada modal, dipinjami 500 juta, jualnya sama saya. Syarat keduanya apa? Anda harus jualnya mahal. Kalau Anda beli beras satu karung, katakanlah berapa kilo itu 100.000, jual sama saya 500.000. Woi, berapa persen itu? Sekian ratus persen gitu kan? Seneng gak ibunya? Tolonglah, pokoknya semua jualannya ibu, saya beli dengan harga berkali-kali lipat. Kata saya gitu. Belum duit itu dikasih saja, baru dapat keterangan saja, udah berbunga-bunga. Udah senang banget. Apalagi kalau dikasih. Itu. Sekarang saya tanya, mirip gak sama kita? Sama, gak ada modal. Kita gak ada modal loh. Tangan punya Allah, mata punya Allah, semua punya Allah, kaki punya Allah, jantung semua punya Allah. Terus Allah bilang apa di surat sini tadi?
aku beli. Yang dibeli, ketika tadi 100.000 dibayar 400.000, yang dibeli bukan uang sereceh itu. Belinya pakai apa? Surga. Coba. Gak tanggung-tanggung. Terus bagaimana saya transaksi sama Allah gitu kan? Allah tuh pakai kata-kata permisalan seperti ini supaya gampang dicerna kita. Kalau jual beli kan gampang, Anda jual, saya beli, saya beli, Anda jual, kan gitu. Maka Allah pakai permisalan itu untuk bertransaksi dengan kita. Berarti kita menjual, tanda kutip, kepada Allah apa? Amal-amal baik kita itu. Dibalasnya pakai apa? Asik kan? Jadi ayat itu kalau dipelototin, kayak banyak mutiara dalam nggak habis-habis. Makanya para ulama tuh kalau bahas tentang Quran nggak selesai sampai sekarang. Nggak selesai. Gitu.